Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering cerita bahwa hal-hal yang jadi fitrah manusia itu ya keinginan dasar manusia itu ya senang damai, senang bersaudara. Karena hal itu fitrah itu desain awal manusia itu suka damai. Jadi kalau untuk konflik itu butuh pemicu, tapi kalau untuk damai itu tidak butuh pemicu. Sehingga orang di mana-mana bisa rileks ya. Rileks di terminal, rileks di jalan, rileks di warung-warung kopi, rileks di kedai-kedai. Nah, konflik itu ya dimulai dari pemicu, entah rebutan pacar, entah rebutan harta, entah rebutan jabatan. Sehingga karena ada rebutan-rebutan itu terus ada pemicu, nah itu yang melahirkan konflik. Nah, harus dicamkan, ditanamkan bahwa kepentingan berbangsa ini di atas kepentingan kita, di atas nafsu kita, di atas keserakahan kita, sehingga kita mudah damai. Itu rumusnya kiai-kiai ya. Saat tentu di sini pakai solusi yang ala kiai ya, karena tentu mereka ingin mendengar versi kiai. Kalau versi polisi mungkin ya tegakkan hukum. Kalau versi bank atau OJK, kalau nasabah nakal ya jangan dikasih kredit lagi. Kalau versi mertua ya, kalau mantu nakal ya dipulangkan, anaknya ditarik kembali. Jadi versi itu banyak ya. Kalau versi imigrasi ya mungkin dicabut paspornya gitu. Kalau versi kiai itu melihat dunia ini sederhana. Banyak orang-orang tasawuf, saya ini cerita tasawuf, cerita yang ringan-ringan saja. Orang tasawuf itu kalau makan itu satu piring ternyata kenyang itu. Minum satu gelas ya sudah puas ya. Terus dia cerita, ngapain saya butuh uang banyak, satu piring ya sudah cukup gitu. Kalau tidur gitu ya, tidur di satu kamar ya tidur, bangun ya sudah puas. Oh, artinya Anda punya kamar 100 ya tidurnya tetap di satu kamar. Jangan mentang-mentang punya kamar 100 dibagi 5 menitan itu. Karena eman kalau kamar yang lain nganggur gitu. Artinya kalau punya kamar satu cukup, ngapain ingin punya kamar banyak. Jadi sebetulnya kalau kita punya rumah banyak itu nambah kebingungan karena yang sana yang rumah siapa, yang sana siapa. Ya kalau dianggap prestasi, kalau dianggap tambah bingung karena mau tidur saja di rumah mana ya, di kamar mana ya. Kalau miskin kan enak, sudah itu aja, gak ada banyak pilihan. Artinya dengan cara seperti itu sebetulnya merajut kebangsaan itu lebih mudah karena awal dari segala perpecahan, segala konflik itu mau menang sendiri. Sehingga dulu cerita-cerita orang sufi, kalau dengar itu tetangga kamu tidak cocok, partai sebelah tidak cocok, terus ormas sebelah tidak cocok, itu jawabannya lucu. Sebetulnya saya sebagai manusia kalau ada orang tidak cocok itu tersiksa, tapi bagus lah. Kalau tidak cocok itu tidak utang saya, tidak pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya. Sehingga jadi gampang gitu. Artinya jadi gampang itu ya orang yang baik sama kamu ya baik karena Anda punya mitra, punya teman. Yang sedang enggak seneng kamu juga baik. Di mana-mana orang pinjam uang itu gara-gara seneng, gara-gara cocok. Jadi tidak cocok ya ada berkahnya sendiri. Jadi dengan cara pandang seperti itu hidup itu rileks gitu. Nah, itu kalau teman-teman yang utang itu pasti temennya itu. Ada musuh kamu utang kamu. Jadi musuh ya punya berkah sendiri. Tapi jangan musuh yang sampai nikah, menembak itu enggak berperadaban. Suatu saat Imam Syafi'i itu pernah didatangi orang itu, ketemu beliau cium tangan, hormat. Setelah di luar ternyata orang itu mencaci maki. Coro Jawa ngerasani tadi, kata Pak Wimbo karena orang Solo itu ngerasani. Ketika Imam Syafi'i dilaporin orang itu di depan Anda menghormati, kalau di luar itu ngerasani itu, menghina, ngata-ngatain. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Alhamdulillah berarti saya wibawa katanya. Di depan saya tidak berani. Dijawab enteng saja, tidak dijawab serius. Berarti saya wibawa. Di depan saya buktinya tidak berani. Nah Islam itu ngajari itu semua. Ngajarin ketika kita disenengin orang banyak itu ya poin atau aset. Karena kita harus kerjasama atau sama-sama kerja dengan banyak pihak.
Tapi kalau ada orang lain yang sedang tidak senang atau tidak cocok, itu juga ada berkahnya sendiri karena dia bisa mandiri. Itu kalau mantu-mantu itu tidak tukaran sama mertuanya, itu tidak mandiri-mandiri. Disuruh mertuanya mangan ramangan kumpul yuk, tambah suwe tambah goblok itu, tambah lama tambah goblok itu. Baru gara-gara terlalu cocok kan. Kalau agak-agak tukaran, agak-agak konflik itu malah cepat mandiri. Sehingga merajut kebangsaan itu ya harus dipikir secara luas. Ada teman-teman yang mungkin nggak mau pulang kampung, maunya tetap di Belanda, di Amerika. Tapi ternyata niatnya memfasilitasi kalau ada mahasiswa yang ke sana, ada yang dijujuk gitu. Ada yang dijujuk sehingga bangsa ini bisa menimba ilmu di berbagai negara. Termasuk dulu di Mekah itu ada namanya Syekh Mukhtar. Itu semua dulu nggak ada hotel, semua orang haji pasti numpang dalamnya atau rumahnya Syekh Mukhtar. Beliau nggak pulang karena jagani semua yang haji di Indonesia biar gampang. Artinya jangan kira teman-teman yang sedang di Mekah atau di Medina atau di Eropa atau di Amerika terus anti kebangsaan, enggak juga. Ternyata mereka bisa memfasilitasi kita saat kita di sana. Wawasan kebangsaannya juga hanya menjadi fasilitator atau menjadi mediasi atau jadi sarana kalau ada teman-teman ke sana. Begitu juga para wali. Ini cerita, mungkin cerita yang enggak ada di OJK, cerita wali Pak Wimbo. Wali itu kalau disuruh mikir kredit, disuruh mikir cara bantu orang miskin itu ya enggak pati bakat gitu. Tapi komunikasinya langsung sama yang punya. Jadi alam raya ini dengan segala variannya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin merubah lakonnya wayang, itu tidak usah ngerayu Gatot-Kaca disuruh jadi Semar atau disuruh jadi Bagong, itu susah, mereka enggak mau. Pasti mempertahankan karakter masing-masing. Itu ngerayu dalangnya saja, ini lakonnya diganti gitu. Nah wali itu gitu, kalau merubah Indonesia itu ya komunikasinya sama Allah. Karena yang mengendalikan alam raya ini Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang. Sering ada orang itu, ini cerita yang ringan-ringan saja, tapi barokahnya cerita ini nanti gampang merajut persaudaraan. Bapak itu, bapak saya, Kiai Haji Nur Salim, itu paling suka itu sama orang yang agak sombong. Sombong itu ya, ketua RT sudah bangganya Masya Allah. Dia punya motor satu, sudah kayak orang paling kaya di dunia. Punya istri yang sebetulnya ada cantik, ya dia ngira istrinya itu paling cantik di dunia. Dia agak ganteng, yang merasa paling ganteng di dunia. Saya dulu ya iskal itu janggal. Kenapa sih kok seneng kancanan orang sombong? Ternyata orang sombong itu orang yang paling gampang syukur. Orang gampang syukur. Tapi kalau ketemu orang yang kelihatannya sopan, apa saya hanya RT, apa saya hanya di OJK, saya ada menteri saya ada presiden. Presiden merasanya presiden di negara ketiga, dunia ketiga, bukan presiden superpower. Ketemu orang-orang yang tidak pernah puas itu kesannya tawadhu, ternyata pasnya itu tidak pernah puas. Tidak pernah syukur. Lah yang sombong ternyata tidak sombong, dia gampang syukur. Ketua RT aja sudah merasa kayak presiden. Hanya pegawai OJK aja sudah merasa bangga, padahal dibuat suruhan Pak Simbo. Tapi senengnya, enggak disuruh seragam, sudah seragam semua. Saking senengnya. Iya. Bangga banget ya? Bangga banget. Itu. Jadi sama, sebetulnya kita jadi warga Indonesia, berKTP Indonesia sudah harus seneng. Tidak gampang, orang punya negara itu tidak gampang. Coba orang-orang yang sekarang di Amerika, di mana-mana itu orang Indonesia itu ya kangen rumah. Itu untuk kangen ke sini itu harus berbiaya 100 juta untuk pulang. Kita tidak usah kangen, sudah di Indonesia, itu sudah luar biasa. Nah, sama-sama kerja atau sering memberi kontribusi. Saya sering punya analogi ya. Saya sering diskusi sama banyak rektor di Indonesia. Bagus mana kerja sistem modern sama sistem kiai. Kata saya ya semuanya punya plus minus. Tapi kalau saya kiai ya milih bagus kerjanya kiai. Kata saya. Kalau kiai itu ngajarkan orang yang mampu nolong yang lemah. Ya sudah itu aja ajarnya. Kapan saja Anda mampu, berkesempatan mampu ya wajib menolong. Tapi kalau sistem modern itu ada jobnya. Sehingga gara-gara ada jobnya, suatu saat mungkin kalau ada orang tenggelam, wah saya ada tim SAR gak perlu menolong. Gitu. Kalau ada orang miskin, saya ada pegawai bank gak perlu ngasih kredit. Itu bahaya untuk bangsa ini. Sehingga dibutuhkan kerja-kerja yang ala kiai saja. Kalau ada kecelakaan di jalan, meskipun Anda tidak satlantas, ya ditolong Anda yang menangi, yang tahu.
Kalau ada yang miskin, tetangga kamu ada mampu ya tolong saja, tidak usah nunggu diajukan proposal, didaftarkan miskin resmi sampai ada plakatnya terus baru dibantu. Itu selak mati. Nah, selak kelaparan. Nah, pendidikan agama juga gitu. Misalnya semester ini mengkaji tentang sholat misalnya di UIN atau di IAIN. Mengkaji tentang haji. Kalau di Kiai enggak, Anda mau haji tinggal tanya Kiai. Tapi kalau ada kuliah nunggu semester itu, nunggu dosen itu baru tahu bab haji. Nah kalau pertolongan itu nunggu polisi, nunggu OJK itu prosedur dulu, kadang ditanya sertifikatnya macam-macam. Nah di sini pentingnya kerja. Jadi kalau lembaga resmi ini untuk hal-hal yang besar, yang tidak mendesak, yang mengikat. Tapi harus ada sistem sosial yang on time, yang setiap saat bisa diakses. Yaitu kebaikan masif, kebaikan yang semua orang itu merasa harus menjaga. Jadi yang menjaga kestabilan Indonesia itu semua orang, bukan polisi, bukan tentara, bukan siapa saja, termasuk departemen-departemen resmi, kepolisian, termasuk semuanya. Dengan merasa seperti itu, saling tergantung. Dan yang lebih cepat ya sistem sosial tadi. Sehingga kalau sistem sosial itu ada kiai, atau ada tokoh agama lain, atau ada yang dituakan, itu relatif stabil, karena coro Jawa nak tukaran itu sungkan, kalau terlalu konflik itu sungkan. Nah sehingga dulu ada cerita ada seorang perempuan itu ketemu Nabi itu di jalan. Itu cara etika orang kita lah, apalagi orang Solo, orang Jogja itu kan tidak etis, ketemu di jalan dicegat. Ya Rasulullah, saya ini punya bapak sudah tua dan kalau Anda haji seperti ini pasti ingin bapak saya itu ikut, tapi beliau sudah tua sehingga tidak bisa ikut. Ini gimana, saya harus menghajikan beliau apa enggak? Sama Nabi saat itu dijawab, kalau bapak kamu punya utang, kamu yang bayar cukup enggak? Ya cukup ya Rasulullah, ya sudah seperti itu. Artinya cukup Anda hajikan. Kemudian oleh Imam Bukhari itu dibabkan lucu, babnya itu unik. Bab boleh tanya tokoh di jalan. Jadi tidak tentang hajinya, tapi tokoh itu harus siap menjawab pertanyaan meskipun sedang di jalan. Tidak usah nunggu sowan di rumah atau antri inden daftar tamu. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita. Jadi kebaikan itu kita wajibkan dulu ke siapapun yang mampu dan berkesempatan. Sehingga kalau kita misalnya ketemu orang tenggelam, meskipun kita tidak pegawai SAR atau tidak yang bertugas di pantai itu, ya kalau Anda mampu, ya selamatkan. Kalau ada kebutuhan tertentu masyarakat, misalnya sakit, Anda berkemampuan minjemin mobil untuk diantar ke rumah sakit, ya kewajiban Anda, bukan nunggu dinas resmi yang mengambil. Jadi kebaikan yang diwajibkan ke dinas resmi, ya monggo, kita loyal, kita dukung, kita support. Tapi kewajiban yang diwajibkan atas nama agama bagi yang mampu itu tidak boleh hilang, karena ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Coba kemarin pas COVID misalnya, banyak teman-teman saudara kita yang pulang kampung. Ketika lembaga resmi belum ngurus itu, yang ngurus ya keluarga, sanak famili, mereka pulang, mangan ramangan kumpul, nggak ada, alhamdulillah nggak ada yang kelaparan. Kenapa tidak ada yang kelaparan? Karena sistem sosial itu jalan, orang kok medit atau kikir sama tetangga, sama keluarga itu pasti diadili masyarakat. Dan masyarakat sepakat urusan makan itu sepele, sehingga mereka pulang ya ikut Pak D-nya, Pak Lek-nya, ikut Mbahnya, itu semuanya bisa makan. Iso ngopi-ngopi, iso rokok-rokok, ya tetap santai aja normal. Bahkan banyak yang nganggur itu seneng. Barokahnya nganggur yang ngutangi tidak nagih katanya. Kalau tidak, jadi ya dianggap ringan saja hal-hal seperti itu. Nah, khawatir saya kalau saya pernah baca kitab di karangan seorang ulama besar, Al-Hayatul Ulya, otoritas besar dalam satu sistem negara, itu harus diakui sebagai bagian dari kebaikan masif. Tapi kebaikan masif yang nggak boleh hilang adalah kebaikan yang nggak punya otoritas, karena ini jumlahnya lebih besar. Ya tadi misalnya kecelakaan di jalan itu kan tidak bisa kebetulan ada mobil patroli atau mobilnya Satlantas atau lembaga resmi tertentu yang nangani kecelakaan. Yang nangani ya orang-orang di jalan yang menangi itu terus diantar ke rumah sakit atau ngabari keluarganya. Sehingga kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini menjaga kedamaian, menjaga kemajmuan, semua kita jaga sistem sosial, semua kita menjaga kebaikan.
Nah dari semua itu dibikinlah di era modern lembaga-lembaga formal. Tapi jangan juga lembaga formal menghilangkan sistem fitrah manusia tadi yang fitrahnya ingin baik dan itu ada di mana-mana dan kapan saja. Dan Allah kalau menciptakan sesuatu itu pasti luar biasa. Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus Gunanung Indonesia seneng cangkruk itu apa? Anggap aja itu tim SAR paling on time katanya. Itu kalau ada orang bingung, yang ditanya pertama ya orang-orang nganggur di pertigaan-pertigaan itu. Ini rumahnya mana? Kalau ada orang bingung yang nanya itu. Kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya itu. Artinya sistem sosial yang sudah ada itu nggak boleh diambil alih lembaga. Karena kalau itu iya, kita kekurangan kekuatan apa? Sosial. Jadi ini penting saya utarakan supaya kebaikan-kebaikan bersama ini saling melengkapi, bukan saling mengadili, bukan saling merasa paling superior. Saya sering guyonan begini, kalau ada rapat ketahanan pangan, yang rapat itu merasa superior karena punya rumus yang luar biasa. Tapi apa artinya rumus itu kalau petani nggak mau nanam padi? Petani itu tidak usah rapat, tapi nanam padi itu otomatis jaga ketahanan apa? Pangan. Sistem sosial juga sama. Di kampung itu kalau ada orang jahat atau sinis, itu pasti nggak punya teman. Monggo Gus Yasin ini rawuh. Ini alhamdulillah Gus Yasin rawuh. Mau biar jajar Pak Ketua, dia di situ ada. Oh mau di tengah. Mari Gus. Jangan tetap di rumah aja. Itu. Ya saya teruskan supaya kenapa saya nyampaikan ini supaya energi sosial kita untuk menjaga kemajmukan, menjaga toleransi itu lebih masif. Di beberapa daerah itu ya banyak masjid jejer gereja di Tuban, di Jakarta. Dan ketika buktinya nggak ada apa-apa yaitu simbol perdamaian. Di beberapa daerah ya banyak orang Islam, bosnya itu non-Muslim. Atau sebaliknya non-Muslim, bosnya Muslim. Atasan juga banyak begitu, atasannya Muslim. Itu kan contoh sosial yang sudah masif. Justru karena didiskusikan, diseminarkan itu menjadi kayak kita baru mulai. Nah itu malah aneh. Jadi selama ini kan ya sudah begitu kan, banyak orang Islam di mana-mana itu kerja di pabrik mana, ternyata pemiliknya non-Muslim, juga sebaliknya non-Muslim di instansi apa, pemimpinnya Muslim. Mulai dulu kan ya baik-baik saja. Justru karena didiskusikan tuh menjadi kayak kita ini yang punya rumus, kayak kita yang pencetus. Padahal sistem sosial kita sudah sedemikian harmonis, sudah sedemikian baik. Ketahanan pangan juga sama. Ketika belum ada rapat darurat pangan apa, petani yang lugu-lugu yang nanam padi, barokahnya itu stok padi itu banyak. Begitu juga mereka melahirkan sistem kerja yang nggak punya ladang, kerja di yang punya ladang, dan kalau itu didolimi atau nggak digaji, ada embargo sosial, terus nggak mau kerja di situ, sehingga yang nggak baik juga akan baik karena dipaksa oleh sistem sosial. Jadi sebelum ditangkap polisi karena tidak baik, itu sudah diadili sosial, itu diadili hukum sosial. Nah, hal-hal seperti ini harus jadi perangkat bersama untuk menjaga kebaikan bersama. Makanya saya sering bilang sistem sosial itu segala-galanya. Di antara sistem sosial itu adalah lembaga resmi. Jangan dibalik, lembaga resmi itu menata sistem sosial. Sebelum ada lembaga resmi itu sudah ada sistem sosial. Sehingga sebelum ada negara ini, kiai-kiai atau tokoh agama yang lain ya turun rembuk untuk mengusir penjajah, untuk memberi makan tentara yang berjuang di kampung-kampung, dikasih ketela, dikasih apa saja lah yang bisa mereka bertahan hidup. Nah, ini penting diutarakan supaya semua masyarakat itu merasa bahwa mereka ikut dan harus merawat negara ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah penjaga dan semua kalian dimintai tanggung jawab Allah, kontribusi Anda terhadap bangsa ini, terhadap komunitas Anda, terhadap sistem sosial Anda. Sehingga kemudian terus jalan. Lah dimulainya dari mana? Kata Nabi, dimulai dari keluarga Anda. Sehingga semua orang nggak lempar tanggung jawab. Kalau anak saya miskin ya salah saya. Kalau anak saya terlantar ya salah saya. Kalau istri saya terlantar ya salah saya. Sehingga jangan karena ada sistem modern, setiap ada yang miskin
menyalahkan menteri sosial misalnya. Setiap ada apa nyalahkan menteri terkait. Itu hukum seperti itu bikinan kita. Yang hukum Allah permanen itu ya setiap anak kita terlantar salah kita. Nah, barokahnya merasa salah itu tidak mudah menyalahkan orang lain, termasuk tidak menyalahkan instansi tertentu atau departemen tertentu. Ini penting supaya orang itu evaluasi, merasa salah. Barokahnya merasa salah itu orang tidak menyalahkan orang lain. Jadi negara ini tidak mudah chaos dengan kultur menyalahkan pihak lain. Betapa baiknya agama ini. Jadi kalau berdoa disuruh mulai dengan Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, saya ini mendolimi diri kita sendiri. Wong yang punya kewajiban saya kok menyalahkan orang lain. Saya kalau guyon itu sering begini. Teman-teman kita yang satu kampus atau satu pondok atau satu kampung itu kalau kaya itu pasti jadi sumber disalahkan. Misalnya Anda punya teman yang dulu sama-sama miskin, tahu-tahu jadi bupati atau gubernur. Terus itu tarif utang kamu ya dinaikkan. Dulu zaman sama-sama miskin paling pinjam uang hanya 10.000. Gara-gara jadi bupati atau gubernur BI misalnya atau ketua OJK, utangnya dinaikkan bukan sesuai Anda tapi sesuai jabatan teman kamu. Masa punya teman gubernur kita utang 100.000, pantasnya ya utang modal 100 juta. Dan kalau nggak ngutangin, wah katanya teman dekat ternyata nggak mau dipinjemin. Jadi punya kultur menyalahkan orang lain. Dia SDM-nya hanya ketua RT gara-gara punya teman gubernur atau presiden atau apa. Inginnya ya lebih tinggi lagi. Jadi bukan berdasar kapasitas dia tapi kapasitas temannya. Itu juga bagian dari kesalahan yang kita ciptakan. Sehingga agama mengatur orang itu tidak boleh melebihi batas SDM-nya. Orang itu tidak boleh melebihi batas apa? SDM-nya. Kadang-kadang kita sama ketika anak kita terlantar bilang di Pak D sugih ya ora nyafaati, punya Pak D kaya juga tidak memberi syafaat, punya teman kaya tidak beri. Jadi tidak menyalahkan dirinya tapi menyalahkan teman atau keluarganya yang kaya. Itu juga awal bencana kemajmukan. Jadi kebanyakan nuntut. Makanya Nabi berkali-kali ngendikan ketika kamu di zaman akhir wa alika bi khosayati nafsik wada angka amrol amah. Kalau sudah ada badai apa saja, badai ekonomi, badai sosial atau badai apa saja, urusi diri kamu sendiri. Itu bukan Nabi menanamkan egois itu enggak, justru menanamkan kebersamaan. Barokahnya orang itu sibuk ngurus keluarganya sendiri itu enggak kepikiran nyalakan orang lain. Jadi orang kadang salah tafsir itu justru seakan-akan kita diajarin untuk egois itu enggak. Berkahnya ngurus diri sendiri, ketika kita sudah terurus tidak membebani sama orang lain. Dan berkahnya ngurus diri sendiri juga tidak gampang mengkomplain orang lain karena kita merasa punya kewajiban sendiri. Tapi kalau kita ini terlalu modern, orang nggak punya uang, ini tanggung jawab Menteri Keuangan. Kalau miskin tanggung jawab Menteri Sosial. Kalau ada jalan rusak tanggung jawab PU. Oke, secara hukum kenegaraan misalnya mereka berkewajiban tugas itu. Tapi kalau itu untuk alasan menyalahkan, semangat kita menyalahkan. Dan agama itu tidak mengajari seperti itu. Agama itu mengajari Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, saya ini merasa mendolimi diri sendiri. Nah dengan seperti itu enak cara hukum sosial kayak tadi. Ketika Allah menciptakan orang tidak suka kita kadang ya Allah salah saya apa kok sampai orang tidak cocok saya. Kamu lupa Allah mendesain orang tidak cocok kamu supaya ada utang kamu, tidak ganggu kamu, barokahnya tidak cocok itu tidak minta uang kamu. Nah itu yang saya ingin ditiru. Jadi perilaku ulama-ulama besar kayak Imam Syafi'i itu kalau tadi berkali-kali saya ngomong. Ya Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i ya Aba Abdillah, orang itu tidak cocok kamu. Ya baguslah dia merdekakan saya, dia tidak akan pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya, tidak akan ganggu saya, tidak cocok. Kalau dia hajatan juga tidak ngundang kamu, jadi tidak cocok itu ya barokahnya ya banyak. Nah kenapa banyak kiai tidak dimintai rembukan masyarakat padahal dituakan? Karena kalau semuanya minta rembukan kiai itu disarankan mondok semua. Padahal barokahnya negara ini ya ada yang kuliah, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Kalau rembukan semua sama kiai disarankan mondok semua. Nanti yang jadi polisi siapa, yang jadi dokter siapa. Nah barokahnya kadang-kadang kiai ditinggalkan nggak diajak rembukan itu ya varian-varian profesi itu banyak. Kiainya juga ada harus tersinggung. Ini katanya nuakan saya apa-apa diputuskan sendiri, ada usah seperti itu ya biasa aja. Jadi
kemajmukan, menjaga kemajmukan itu dimulai dari semua orang merasa berkewajiban menjaga perdamaian ini, menjaga keharmonisan ini. Tentu dimulai dari merasa wajib pada dirinya. Ini penting supaya tidak ingin menyalahkan orang lain atau terbersit menyalahkan orang lain. Terus kedua, bahagia dengan dirinya tadi. Misalnya orang yang paling miskin di Indonesia, itu ternyata tadi saya utarakan, saya punya kitab-kitab tasawuf banyak. Itu lucu-lucu dan jadi gampang hidup itu. Misalnya dia miskin makan satu piring kenyang. Kenapa saya harus korupsi? Kenapa saya harus mencuri? Wong makan satu piring juga sudah apa? Kenyang. Terus dia menghitung orang sampai kaya raya itu makannya sampai meninggal, misalnya 60 tahun, jumlahnya sama orang miskin ternyata jumlah yang dimakan yang sama, jumlah yang diminum ya sama. Terus ada pertanyaan, saya pernah digugat juga pas dalam satu acara. Jadi kalau orang kaya ingin apa saja kan kesampean Gus, ingin beli mobil kesampean, ingin beli pesawat kesampean. Saya tanya, ya orang kaya inginnya tidak seperti itu. Misalnya inginnya mungkin jadi presiden, inginnya jadi gubernur, kan ada aja enggak kesampean. Tetap aja ada yang enggak kesampean. Kadang-kadang, wah enak jadi anaknya presiden, anaknya gubernur, apa saja kesampaian. Banyak juga anaknya presiden mungkin ingin anaknya jadi presiden ya nggak kesampaian. Anaknya kiai ingin anaknya jadi kiai ya nggak kesampaian. Mungkin anaknya jenderal, anaknya ingin jadi jenderal. Dan dia nyontohkannya kan, wah kalau jadi orang kaya itu enak, ingin makan di apa saja kesampaian. Masa orang kaya seleranya hanya ingin apa? Makan. Artinya ada saja yang nggak sama. Misalnya orang jadi raja Arab Saudi, ada aja nggak kesampaian. Mungkin bayangkannya ya tidak ada yang demo, tidak ada yang komplain, semua anak yang diinginkan putra mahkota jadi ya tidak gampang kesampaian. Nah, kemudian dia berpikir lagi, saya ulang lagi ya, dia berpikir lagi si orang miskin tadi. Misalnya dia ke hutan atau ke gunung, wah enak jadi bupati, gubernur, apa-apa difasilitasi negara. Terus dia mikir, tapi mereka punya atasan. Ditegur atasannya takut, diatur atasannya takut. Kok enak saya nggak punya apa? Atasannya. Tapi intinya itu, bagi saya semua itu harus dikawal oleh hukum. Jadi melakukan perintah Allah itu nikmat. Sehingga Anda misalnya ketua OJK atau gubernur atau wakil gubernur atau kiai, nikmat tertinggi itu karena melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh jaga Indonesia, disuruh jaga keluarga. Kalau nikmatnya itu subjektif sepihak, kita puas kalau ingin seperti yang kita inginkan. Itu enggak akan ada puasnya karena nafsu kita itu kalau guyonan orang-orang tasawuf, kamu dikasih dunia seisinya dan lipatannya, tamak kamu atau keinginan kamu itu tidak akan tercapaikan, tidak akan terpuaskan. Karena manusia itu ya sudah nggak ada batasannya. Makanya kalau guyonnya dulu kan ada orang tirakat, kalau megang apa saja jadi emas. Dia bayangkan jadi kaya, jadi top. Ternyata pertama dia megang saka rumahnya, tiang rumahnya jadi emas. Habis itu megang apa lagi jadi emas. Lama-lama megang nasi jadi emas, megang minum jadi emas. Akhirnya dia nggak bisa makan karena dia ingin semua yang dipegang jadi emas. Pas kecapean megang-megang dia ingin makan, yang dipegang juga jadi emas. Ya akhirnya kan jadi bingung gitu karena nggak kesampaian kan. Dia kesampaiannya jadi emas, ternyata kebutuhan dasar dia ingin makan malah nggak kesampaian karena yang dipegang jadi emas. Jadi itu kan contoh. Sejahtera juga sama. Anda bayangkan misalnya kalau punya mobil, punya uang tabungan, punya apa, semuanya kesampaian enak itu. Semua yang kamu inginkan kesampaian itu enak. Ukuran enak dengan banyak bergantung. Dengan tidak banyak bergantung itu ilmiah mana? Misalnya gini, saya ini bahagia cukup dengan makan satu piring. Anda bahagia nunggu punya Alphard, punya uang 1 miliar. Lu menggantungkan kebahagiaan dengan banyak sesuatu yang Anda belum miliki itu sudah satu kebodohan kalau orang tasawuf. Cek repot ya, tapi bahagia we kok kakean syarat ya. Makanya saya sering bilang kalau saya berkali-kali cerita ada orang perempuan datang ke saya, Gus saya ingin kaya. Kebetulan orangnya itu jelek. Saya bilang kalau kaya yang repot kamu. Kenapa Gus?
Setelah suami kamu kaya, sekarang suami kamu kan miskin. Pertama yang dievaluasi apa? Ganti rumah, ganti mobil. Lama-lama ganti Anda, kata saya. Karena setelah rumahnya bagus, mobilnya bagus, yang dievaluasi pasti Anda, katanya. Wah, kalau gitu miskin aja, Gus. Iya kan, sudah rumah bagus, mobil bagus, ternyata istrinya. Nanti kalau suami kamu kaya, yang dievaluasi tidak hanya mobil dan rumah, tapi Anda, katanya. Nah, maksudnya ini ya guyon, tapi supaya kita ini bahagia dengan diri kita apa? Sendiri. Jadi saya mohon semohon-mohonnya semua yang mendengar ngaji ini bahwa agama ini mengajarkan wa'alika bi khossati nafsik. Urus diri kamu sendiri itu bukan mengajari egois, itu bukan. Kalau semua kewajiban orang merasa bertanggung jawab, paling tidak bawaannya itu tidak nyalakan orang lain. Dan negara juga agak repot-repot karena semua orang dicukupi oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Sehingga negara ini sifatnya hanya membantu, bukan ngurus yang pokok. Tangan negara tidak cukup untuk ngurus sebesar itu, tidak cukup. Yang cukup adalah individu-individu ini menanamkan nilai-nilai sosial sehingga semua bertanggung jawab atas dirinya, atas kampungnya, atas komunitasnya, terus negara fasilitasi itu semua. Insya Allah menjadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Saya kira demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dialog yang akan langsung dipandu oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Wimbo Santoso. Dialog, Pak. Apa? Mimpin dialog, Pak. Mimpin dialog. Terima kasih. Mohon maaf tadi kami lagi ada berdialog kelas tinggi tentang mensyukuri apa yang kita punya. Nah, itu tadi kan situ kan ya. Jadi tadi apa yang disampaikan kepada Gus Baha tadi, ya, Gus Wagub itu falsafahnya tinggi. Falsafahnya tinggi. Apa kita bisa mensyukuri yang kita punya? Ya. Jangan, ya memang orang tadi kan tidak pernah puas. Ditakdirkan manusia itu memang tidak pernah puas. Ya. Tapi bagaimana kita bersyukur apa yang kita punyai ini, inilah yang pemberian Allah. Pasti ini sudah seadil-adilnya. Ya. Dan kita insya Allah kalau kita bersyukur dan melakukan apa yang kita lakukan dengan batas kepuasan yang terukur oleh kita, ya, ini insya Allah kita akan mendapat berkah. Ya. Bahkan sebenarnya kalau berkah yang melimpah itu doa kita, keinginan kita, ya itu pasti insya Allah diberikanlah sama yang Maha Kuasa. Ya. Toh itu ini luar biasa. Terima kasih Gus Baha, Gus Wagub. Ini tadi sudah kita mulai. Ya. Ini terima kasih bisa rawuh. Nah, rasanya ini suatu hal yang luar biasa. Kita juga bisa ketemu dalam temanya ulang tahun ke-10 OJK, Gus Wagub ya. Tadi kita bilang meskipun kita baru 10 tahun kita udah akil balik ini, Bang. Malah udah ada yang setengah tua ini kita ya. Jadi ibarat ilmu atau ibarat umur itu pengalaman udah tidak diragukan lagi lah ya, terutama dalam hal bagaimana kita menjalankan tugas-tugas ini. Oke, terima kasih sekali lagi Gus Baha, Gus Wagub atas rawuhnya. Ini mungkin kita buka untuk berdialog. Dialog. Ini kebetulan ada Bu Waka, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK bersama kita dalam Vikon, dan juga ada Pak Ahmad Hidayat, ya. Ada Pak Tirta, welcome Pak Tirta sudah hadir. Ya, Pak Tirta Segara ini adalah anggota Dewan Komisioner in charge untuk edukasi dan perlindungan konsumen. Ini penting, ini bagaimana membina masyarakat
Ya, ini Pak Tirta ini porsinya, terutama masyarakat yang nasabah kita. Oke, kita coba kita kasih kesempatan pertama kepada Bu Waka kalau ada yang mau ditanyakan atau Bu Waka bisa, monggo Bu Waka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang kami hormati, Gus Baha yang kami hormati, dan juga Gus Wagub. Alhamdulillah kita bisa mendengarkan tauziah atau tauziah pada siang hari ini, dan tadi sangat bermanfaat Gus Baha. Jadi berapa yang saya pahami bahwa kelihatannya enteng sekali kalau kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki dan juga apa yang kita dapatkan selama ini, karena memang tadi semuanya adalah milik Allah. Saya sedikit ingin mendapatkan pencerahan lebih lanjut Gus Baha. Pertama tadi Gus Baha juga mengatakan bahwa masing-masing itu ada porsinya lah katakan ya. Jadi dari kiai juga, bapak para kiai juga ada porsinya ya untuk di masyarakat, dan kemudian ada juga bagian katakanlah pemerintah atau kita yang bekerja di pemerintahan juga ada perannya, fungsinya untuk bangsa kita ataupun untuk kehidupan kita di dunia. Disconnect ya, disconnect. Oke. Mana ada yang bisa info? Atau kalau coba sambil menunggu Bu Waka, ada Pak Ahmad Hidayat bersama kita, bisa connect nggak kalau Pak Ahmad Hidayat atau Pak Tirta? Oh, ternyata disconnect semua ini. Waduh, ini. Yang punya sawit, saya di sawit. Popongan, bukan Popongan. Apa kalau bagaimana? Oh, Popongan. Anaknya di Kalimantan. Di Popongan kan Kalimantan. Oh, Itu banyak. jadi hanya kalau kali yang menor kali Boyolali, yang kali Popongan kan pondok Torres. Jadi Mansur di Salman, dari orang Muslim. dia nabi sekarang ya, generasi mudanya udah keluar Popong. Kalau orang itu merasa punya jawabannya dan alasan Udah nyambung belum? Signalnya drop. Oh ya udah, drop. Semuanya drop. Oh ya udah. Kita skors atau kita dialog di antara kita aja. Di antara kita, ayo siapa ini dulu? Ya, Pak Sarwono, Pak Anto, Pak Anu, Pak Aman, ayo. Yang nggak takabur tapi syukur. Nah, ayo. Silakan, siapa dulu? Pak Anu, ini Ketua Asosiasi Persatuan Pegawai OJK. Terima kasih Silakan, Pak Ketua, Gus Baha dan Gus Wagub. Senang sekali saya diajak Pak Ketua di sini, Pak Gus Baha. Saya ini diamanatkan sebagai Ketua Ikatan Pegawai, atau istilah populernya Ketua Serikat Buruh, Gus Baha. Serikat Buruh Berdasi ceritanya. Nah, memang ya Gus, setelah masuk di mengemban amanat ini, kita juga baru paham betapa kompleksnya memanage
Ini memanage teman-teman sendiri dengan berbagai kepentingan, keinginan, ambisi, passion, dan seterusnya. Kita juga di sisi lain, kita juga paham mengenai kebijakan-kebijakan lembaga yang dikomandani Pak Ketua, ada Pak Anto, Pak Sarwono itu yang mengurus SDM. Memang dari segi berbagai kebijakan itu kadang-kadang hanya memuaskan yang lebih sedikit, ya Gus Bahaya. Tetapi ekspektasi teman-teman itu kan juga tinggi. Karena ketika berkarir itu yang ingin dicapai banyak. Tadi kalau semuanya punya pemahaman seperti filosofi kiai tadi ya, mungkin semuanya bahagia dan OJK itu mungkin tidak perlu ada promosi, gitu ya. Dan ringan semuanya. Tetapi ternyata tidak. Masing-masing pegawai juga punya kepentingan, punya passion, punya ekspektasi. Pimpinan kita masing-masing juga punya passion, punya keinginan, punya ekspektasi yang kadang-kadang lebih kepada ego sektoral masing-masing. Nah, Gus, tugas saya pribadi karena saya ingin menjembatani itu juga, sementara diri saya juga punya passion juga. Bagaimana caranya kita memanage lebih kepada diri saya, Gus, untuk bisa menjembatani di antara mengkomunikasikan di antara pimpinan dan juga pegawai supaya lebih amanah tanpa didasari. Saya sudah berusaha, Gus Bahaya, tetapi cara terbaik seperti apa ini untuk diri saya ataupun nanti teman-teman yang juga menjadi pimpinan seperti Pak Aman ini juga mengomandani pangkowilhan kata Pak Ketua tadi ya. Dia juga harus adil dengan pasukannya, tetapi juga harus dapat melayani pimpinan dan seterusnya. Yang masing-masing juga punya ambisi, passion masing-masing. Gitu. Itu saja Gus, simple saja. Dan bagaimana juga memanage ekspektasi teman-teman yang harapannya tinggi juga kepada pimpinan. Demikian Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anung Hirlianto nama saya. Ya. Coba cekek. Saya dengan Pak Ketua sama, Gus Pak, di Kampung Solo sama. Popongan sawit, popongan, Kalbungkul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngelola manusia ya, bukan sekedar ngelola anggota atau ngelola jamaah, memang ngelola manusia, bukan. Itu ya harus tabah, sehingga dibutuhkan undang-undang, aturan tuh, karena kalau selera itu, kalau saya tentu cerita di Khazanah Kiai. Kalau Khazanah Kiai itu ada kata-kata gini, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kamu nyari semua orang puas itu suatu yang muhal, yang enggak mungkin. Itu di situ diceritakan Luqman Al-Hakim, itu orang paling bijak. Itu aja putus asa untuk memuaskan banyak orang. Beliau ngajari anaknya, diberi langsung. Beliau naik keledai itu atau naik kuda, dituntun anaknya lewat pasar. Kata orang-orang itu, orang tua agak tahu diri, enak-enakan naik kuda, anaknya yang nuntun itu. Akhirnya anaknya disuruh naik, dia yang nuntun. Itu anak agak sopan, yang tua nuntun, yang muda naik. Akhirnya ya sudah, anak dua-duanya naik. Ini orang nggak bener semua, ini keledai satu dinaikin orang dua. Nah terakhir sama-sama nuntun, ini orang aneh, keledai satu dituntun orang dua. Nah ngelola manusia ya gitu, kalau kamu ajarin kona'ah, nanti neriman ing pandum, katanya nggak mobil, nggak dinamis. Kalau kamu ajak dinamis, katanya nggak kona'ah. Itu kan jadi ribet. Ya makanya terus dibutuhkan aturan bersama, yaitu yang disebut undang-undang atau pelaturan. Karena kalau selera manusia itu ya sudah seperti itu. Jadi ada batas lah, di mana manusia itu ya maksimalnya disenengin itu ya hanya sesuai aturan, bukan disenengin anak buah atau anggota, karena mereka ya nyuwun sewu punya ambisi, punya ekspektasi, punya macam-macam lah, dan tidak mudah itu loh. Tapi barokahnya lagi-lagi saya tadi bilang, untungnya Islam itu menjamin, semua agama menjamin, semua kebaikan itu ada pahalanya. Termasuk pahala baik. Kalau nggak bisa baik, pahala nyabari orang. Nyabari orang itu ya nyabari di komplain orang.
Misalnya gini, andai kan saya itu jadi orang paling cerdas di kampung atau orang paling baik di kampung. Itu sebaiknya menurut saya tidak semua orang minta pendapat saya itu tambah bagus. Karena mereka latihan mandiri untuk menyelesaikan dirinya sendiri. Jangan karena kamu merasa pimpinan, semua orang sebaiknya konsultasi pada Anda. Ini jadi goblok semua karena memutuskan hal sepele saja tanya pimpinan. Apa petunjuk pimpinan? Ya kalau minta saran dengan makna yang positif, minta saran ternyata maknanya itu supaya nyun sewu jadi KKN-nya, jadi kroninya kan sama. Minta saran kiai itu kadang ya niatnya baik, kadang ya kurang baik. Kurang baiknya gini, kalau kapan-kapan salah, pokoknya kanut kiai. Terus kiainya yang diminta tanggung jawab. Itu kan jadi repot. Itu kan seperti pertanyaan gini. Jadi ini cerita aja, cerita. Kalau kamu jadi orang hebat, itu sebaiknya kalau diundang di kampung terbelakang itu datang enggak. Misalnya bupati baik enggak sering datang di kampung, atau kiai besar boleh baik enggak sering datang ke desa-desa tertinggal. Banyak orang jawab baik, menunjukkan tawaduk merakyat. Tapi banyak juga yang menjawab kurang baik. Yang mestinya camat itu jadi lakon, jadi aktor di kampung-kampung, gara-gara bupatinya datang, camatnya dilalui saja. Kiai besar kalau diundang musola-musola kecil datang, jatah kiai kecilnya hilang karena kiai besarnya datang. Iya kan, kalau supermarket bisa di kampung-kampung kan, toko-toko kelontong kan kalah kan. Nah berarti gimana? Pejabat publik yang top sering datang ke kampung itu merakyat atau mengganggu derajatnya orang yang setempat. Sama, sampean misalnya jadi anggota OJK, kalau pimpinan sering datang, ternyata istri kamu lebih hormat pimpinan Anda timbang pada Anda. Nabi aku ratau ramah pimpinanku, Anda juga mungkin terganggu kan. Terus anak kamu, berhubung bapaknya hanya anggota OJK, sering didatangin Pak Milbong, idolakan Pak Milbong daripada Anda. Ini kamu anaknya siapa atau malah idolakan orang lain? Tapi uniknya ketika kamu diidolakan anak kamu yang di OJK hanya anggota, kamu juga agak terima. Nak cita-cita jangan jadi anggota, jadi pimpinan. Tapi ketika anak kamu ngidolakan pimpinan, kamu ya gak terima. Gimana mengidolakan orang lain? Ya intinya ngelola orang itu gak gampang. Gitu. Ya intinya kesimpulannya itu ngelola orang itu udah gak gampang. Makanya ada pepatah tadi, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ingin disetujui semua orang itu satu keinginan yang tidak mungkin kesampaian. Ya sudah, kita tadi ridho, senang dengan apa yang dikasihkan Allah. Kalau tugas jadi pimpinan, ya pimpinan apa saja ya. Jangan merasa terus harus pegang otoritas tertinggi. Anda di luar tugas kerja itu orang punya cinta, punya nafsu, punya ego, punya emosi, punya bosan juga. Ketika Anda bikin merasa anggota kamu datang rutin di kantor, jangan kira mereka pegawai yang baik. Jangan-jangan mereka itu nganggap ini rutinitas yang membosankan. Diam-diam sudah ngelamar pekerjaan lain, gayanya masih ngatur tapi ya artinya ya khusnudzon itu ya baik, cuma ya jangan terus dah ilmiah. Ya itu kan kita tidak pernah tahu. Ada orang konsultasi sama Anda. Ini cerita tentang Rasulullah. Ada suami istri sedang berkelahi, sedang nggak cocok itu. Matur, ya Rasulullah suami saya itu gini-gini. Gang sebentar istrinya datang, ya Rasulullah suami saya gini-gini. Jawabnya Nabi itu unik. Jangan-jangan setelah saya ikut campur, ternyata nanti malam atau kapan-kapan Anda tidur bareng lagi atau hubungan intim lagi. Jadi ternyata kadang konsultasi sama Nabi atau sama Kiai itu ingin kalau menyalahkan suaminya punya justifikasi, punya argumentasi, punya backing, yaitu kata Nabi aja kamu suami nggak bener. Nanti suaminya kalau Nabi ikut campur, kata Nabi aja kamu istri yang nggak bener. Makanya Nabi tidak ngendikan apa-apa, hanya ngendikan coro John aku melok-melok jebule ke rukun meneh. Misalnya saya jenengan lapor tentang Pak Mimbo, lapor gini-gini saya komentar. Oh dasar wong Solo gitu. Nah ternyata jenengan rukun lagi terus cerita, Pak kata Gus Bak jenengan itu begini, kan saya yang berabe. Artinya gini, kalau Anda dituakan, tidak semua orang konsultasi itu harus kamu jawab. Karena tadi yang tahu peta hati manusia itu siapa? Nah itu rahasianya kenapa Kiai kalau didapuri orang konflik mau guya-guyu tok itu bukan Kiai takoi ra jelas, itu ada ilmunya. Guya-guyu gak jelas. Karena semakin jelas itu tidak baik, karena tadi
Setelah kita ikut campur, misalnya tadi jenengan lapor ini, oh memang ketua kamu udah bener. Suatu saat kamu rukun, terus cerita omongan saya, yang berapa kan saya. Ya kata Nabi, la'alaka antudoji'aha. Jangan-jangan kamu setelah lapor ini, kamu mesra lagi, saya yang kena. Kata Nabi, makanya Nabi hanya tertawa aja, hanya senyum. Nah, itu termasuk, ya saya mohon, semua pimpinan punya kearifan. Tadi kata Pak Wimbloh ingin niru Rasulullah SAW, punya kearifan untuk ngelola konflik, ngelola manusia. Mereka beri hak lah, meskipun di kantor anggota kita, dia sebagai manusia itu manusia merdeka. Ya diberi hak untuk kreasi, untuk apa. Ya saya kira demikian.